Bab 431 mengejutkan 9 provinsi. Kepala Sekolah Dewa Api, Kong Chengwang, diambil jabatannya sebagai kepala sekolah. Setelah dipukuli dengan menyakitkan, ia bahkan dipaksa masuk ke dalam kurungan. Nenek moyang kuno Sekolah Dewa Api yang telah berkultivasi secara terpisah selama lebih dari 1 dekade keluar sekali lagi dan mengambil kembali kendali atas Sekolah Dewa Api. Alasannya sangat sederhana. Chu Feng menyebabkan Sekolah Dewa Api tidak memiliki wajah, jadi dia harus membunuh Chu Feng atau yang lain tidak mungkin untuk menghilangkan kemarahan hatinya. Tetapi berita yang sangat cepat menyebar ke seluruh benua 9 provinsi dan tidak dapat dihindari adalah Chu Feng dan Ziling mengunjungi Sekolah Dewa Api. Para murid sekolah dibantai. Makam leluhur mereka digali, dan memaksa keluar leluhur lama Sekolah Dewa Api yang dengan susah payah berkultivasi. Setelah berita itu diketahui, tidak diragukan lagi itu adalah ledakan. Hampir tidak ada orang yang sangat terkejut. Itu karena Chu Feng semakin berani. Dia semakin menentang akal sehat, dan dia benar-benar telah menghancurkan akal sehat sehingga dia mengambil inisiatif untuk pergi ke Sekolah Dewa Api untuk membuat kekacauan. Dia bahkan menggali makam leluhur Sekolah Dewa Api, membunuh sejumlah besar tetua dan murid, menghancurkan istana yang tak terhitung jumlahnya. Dan dikatakan bahwa bahkan formasi pertahanan Sekolah Dewa Api yang meminta klan Jie untuk meletakkannya hancur. Jika leluhur lama Sekolah Dewa Api tidak keluar, Sekolah Dewa Api akan diratakan. Itu terlalu mengerikan. Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Tapi selain Chu Feng, ada juga orang lain yang menjadi terkenal. Itu adalah Ziling. Selama seseorang menyebutkan seorang wanita muda berpakaian ungu yang berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam dan memiliki kekuatan yang sama-sama menghancurkan akal sehat. Banyak orang dapat mengaitkannya dengan Lady Ziling yang mengumumkan, di perkumpulan perkawinan yang bergengsi di villa, bahwa dia bersedia mengikuti jejak Chu Feng. Seorang pria muda berusia 16 tahun, selain seorang wanita muda berusia 15 tahun, hampir menghancurkan kekuatan kartu truf yang telah ada selama hampir 1000 tahun. Apa artinya itu? Itu tidak berarti bahwa Sekolah Dewa Api terlalu lemah. Itu hanya berarti lawan mereka terlalu kuat. Chu Feng pasti orang yang akan menjadi orang yang sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang disepakati seluruh benua dari 9 provinsi secara publik. Kekuatan pertempuran Chu Feng yang menentang akal sehat. Saraf dan kesembronoan Chu Feng yang berani. Sifat haus darah Chu Feng. Tindakan gila Chu Feng. Semua dari mereka sudah membuat keributan karena diketahui. Chu Feng, pemuda berusia 16 tahun, menjadi orang yang paling banyak dibicarakan di benua 9 provinsi, dan nama Chu Feng juga menjadi representasi kejahatan. Ketika beberapa anak kecil dari keluarga besar bela diri tidak patuh, para senior bahkan akan berkata, Chu Feng akan datang untuk menangkapmu jika kamu tidak mendengarkan. Anak-anak kecil kemudian dengan patuh mendengarkan. Tetapi ada juga beberapa orang yang merasa bahwa Chu Feng berani dan cukup mengesankan. Bahkan jika banyak kekuatan di benua 9 provinsi semua menginginkannya mati, dia masih tidak takut sedikit pun. Tidak hanya dia melarikan diri dari benua ini, dia bahkan berurusan dengan kekuatan itu dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar berulang kali. Mereka diserang lagi, dan mereka hampir sepenuhnya dimusnahkan. Harus dikatakan bahwa Chu Feng menjadi idola di hati beberapa orang muda. Dia menjadi orang yang dikagumi banyak orang, dan beberapa orang bahkan membuat biografi tentang rumor Chu Feng.
Mereka melakukan itu karena orang-orang itu merasa bahwa pemuda Chu Feng pasti akan menjadi karakter besar yang akan mengguncang dunia. Dia bahkan mungkin bisa melampaui keberadaan pendiri Naga Azure dan menjadi legenda lain dari benua 9 provinsi. Bahkan ada banyak wanita yang berteriak keras bahwa mereka mencintai Chu Feng dan ingin menikah dengannya. Mereka bersedia menjadi seperti Ziling, mengikuti jejak Chu Feng, dan memohon Chu Feng untuk menerimanya. Bahkan ada beberapa pria gila yang mengatakan mereka mengagumi Chu Feng dan bersedia berteman dengannya dan menjadi saudara bersamanya untuk bertarung melawan banyak kekuatan bersama. Secara keseluruhan, di benua 9 provinsi saat ini, orang yang paling banyak disebut adalah Chu Feng. Berita yang paling diperhatikan adalah juga hal-hal tentang Chu Feng dan 6 kekuatan besar. Ketika berita tentang sekolah Dewa Api diketahui, yang paling mengejutkan tidak lain adalah sekolah Yuangang, lembah bebas dan tidak terkendali, sekte putih tersembunyi, lembah Dewa Pedang, dan klan Jie. Tidak masalah bagi klan Jie. Lagi pula, di dalam klan, mereka tidak hanya memiliki Jie Xingpeng untuk menstabilkan posisi mereka. Mereka bahkan memiliki leluhur tua jenius yang luar biasa yang membuat tercengang benua ini 100 tahun yang lalu. Ada juga banyak ahli di klan Jie, dan formasi roh mereka bahkan sangat kuat. Mereka tidak khawatir tentang Chu Feng pergi ke klan Jie mereka untuk membuat kekacauan. Sebaliknya, jika Chu Feng bergegas ke sana, itu akan sama dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tapi sekolah Yuangang, lembah bebas dan tidak terkendali, sekte putih tersembunyi, dan lembah Dewa Pedang berbeda. Mereka tidak sekuat klan Jie, jadi mereka khawatir bahwa mereka akan dikosongkan dan menderita kerugian besar seperti yang dilakukan sekolah Dewa Api. Jadi, keempat kekuatan itu juga meminta leluhur mereka masing-masing yang saat ini berkultivasi secara terpisah untuk keluar dan membiarkan mereka mengambil alih situasi umum. Ketika kelima leluhur tua dari 5 kekuatan besar keluar dari gunung mereka dan belajar tentang keseluruhan masalah ini, mereka juga merasa bahwa penerus mereka melakukan tindakan yang benar dan menyetujui membunuh Chu Feng. Jadi, 5 leluhur tua bergabung dengan nama mereka dan melaporkan kepada dinasti Jiang, memohon dinasti untuk meningkatkan kekuatan ofensif terhadap Chu Feng bahkan lebih. Pada kenyataannya, dinasti Jiang seperti pemilik toko yang hanya memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan apapun. Meskipun itu adalah penguasa benua 9 provinsi, selain provinsi Han yang didudukinya, semua provinsi lainnya ditangani oleh kekuatan kuat yang telah ada sejak lama. Setiap tahun, dinasti Jiang hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dan mengumpulkan beberapa hadiah. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Sekolah Yuangang, villa bergengsi, sekolah Dewa Api, sekte putih tersembunyi, lembah Dewa Pedang, dan lembah bebas dan tidak terkendali secara kebetulan menjadi target yang mereka tunjuk untuk beberapa provinsi besar. Jadi, ketika leluhur lama dari kekuatan itu bergabung dengan nama mereka, bahkan jika dinasti Jiang tidak ingin menangani masalah itu, untuk menstabilkan hati orang, kurang lebih, mereka harus mengambil langkah. Jadi, dinasti Jiang mengumumkan kepada dunia bahwa putri dari dinasti Jiang, jenius nomor 1 generasi muda, Jiang Yini, memimpin 100 ahli alam surga, dan bersumpah untuk menemukan Chu Feng mengikatnya dengan tali hukum. Ketika berita itu diketahui, itu langsung menyebabkan kejutan besar. 100 ahli alam surga. Seberapa kuat dinasti Jiang? Mereka benar-benar begitu santai mengirim 100 ahli ranah surga? Di permukaan,
dinasti Jiang menghargai 6 kekuatan besar. Itu menghargai keamanan warga benua 9 provinsi. Namun pada kenyataannya, mereka memamerkan kekuatan mereka sendiri untuk membiarkan kekuatan dunia untuk tidak pernah melupakan siapa penguasa benua 9 provinsi itu. Untuk memberitahu mereka siapa, di hari biasa, dapat sepenuhnya mengubah segalanya dalam satu provinsi. Tetapi jika dinasti Jiang ingin memusnahkan mereka, itu hanya akan menjadi sesuatu yang akan selesai dalam waktu singkat. Posisi dinasti Jiang tidak bisa digoyahkan. Bahkan jika semua kekuatan di benua 9 provinsi bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa melawan dinasti Jiang. Tidak peduli seberapa jauh lebih baik perkembangan kekuatan lain yang didapat, tidak peduli seberapa kuat mereka akan tetap sebagai bukit kecil. Sementara dinasti Jiang akan menjadi puncak besar yang menjulang tinggi dan tidak dapat dipindahkan. Saat diskusi keras diaduk ketika dinasti Jiang mengambil langkah, Chu Feng, fokus dari masalah ini, menghilang sekali lagi. Pada kenyataannya, setelah Chu Feng dan Ziling membuat kekacauan besar di Sekolah Dewa Api, mereka berdua meninggalkan Provinsi Qin, melangkahi beberapa provinsi besar, dan tiba di provinsi tetangga lainnya di Provinsi Azure, Provinsi Yuan. Provinsi Yuan adalah tanah sekte putih tersembunyi. Ketika mereka tiba di sana pada awalnya, Chu Feng dan Ziling awalnya ingin mengulangi trik lama dengan menggali makam nenek moyang dari sekte putih tersembunyi. Dan juga membantai murid-murid sekte mereka saat mereka menggali. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena berita tentang Sekolah Dewa Api menyebar terlalu cepat, ketika Chu Feng dan Ziling tiba di Provinsi Yuan. Kepala sekte putih tersembunyi sudah meminta leluhur tua untuk keluar. Juga, mereka benar-benar meningkatkan pertahanan dan banyak murid dan tetua di luar dipanggil kembali, karena mereka sangat takut menerima tangan beracun Chu Feng. Dalam situasi itu, Chu Feng dan Ziling hanya bisa sementara tetap damai untuk sementara waktu. Maka, keduanya menemukan tempat tersembunyi dan mulai berkultivasi di pengasingan. Ziling terus mencoba menerobos ke alam surga, sementara Chu Feng memperbaiki tumpukan dan tumpukan sumber daya budidaya. Manik-manik mendalam diterima, bagaimanapun, hanya ada 1 juta manik-manik. Tapi ada benar-benar terlalu banyak manik-manik asal, dan mereka benar-benar menghabiskan sedikit waktu Chu Feng. Bab 432 menjelaskan dengan jujur. Oh, kamu telah gagal lagi. Ketika Chu Feng selesai memperbaiki manik-manik asal terakhir dan berjalan keluar dari gua gunung, ia menemukan bahwa Ziling sedang duduk di pintu masuk gua gunung lainnya. Melihat penampilannya yang putus asa, dia jelas gagal membuat terobosan lagi. Diam. Apakah kamu pikir menerobos ke alam surga itu semudah itu? Ziling dengan galak memelototi Chu Feng, lalu segera setelahnya, berkata, Chu Feng, sekarang, bahkan dinasti Jiang telah mengirim orang. Dan tentang putri itu, Jiang Yini, aku pernah mendengar tentang dia dari kakek aku. Petik 2. Ketika kakek aku berkultivasi di tempat yang berbahaya, dia bertemu Jiang Yini. Dia jenius nomor 1 dinasti Jiang saat ini dalam generasi muda. Ketika kakek aku bertemu dengannya, dia sudah berada di tingkat ke-5 ranah surga. Aku yakin bahwa saat ini, sangat mungkin bahwa dia sudah mencapai tingkat ke-6 ranah surga. Petik 2. Juga, metode yang dipahami orang-orang dari dinasti Jiang sangat kuat. Jika Jiang Yini menemukan kami, aku khawatir kami tidak akan beruntung. Bagaimana kalau kita meninggalkan benua 9 provinsi dan pergi ke wilayah Laut Timur? Petik 2. Wilayah Laut Timur,
Apakah tempat itu jauh? Tanya Chu Feng. Jauh. Tentu saja jauh. Kita harus melewati beberapa benua. Untuk beberapa benua itu, akan ada orang yang hidup, dan untuk benua lain, hanya akan ada gurun. Kita juga harus melewati banyak wilayah laut sebelum benar-benar tiba di wilayah Laut Timur. Dengan kecepatan kereta indah aku, mungkin akan memakan waktu setengah tahun. Kata Ziling. Setengah tahun. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng yang hatinya awalnya sedikit bergerak langsung menghilangkan pikiran itu. Butuh setengah tahun untuk pergi ke sana, dan 1 tahun akan berlalu total untuk kembali. Dia tidak bisa membuang waktu itu. Dia tidak mampu membuangnya. Apa yang salah? Melihat bahwa Chu Feng tampaknya berada dalam situasi yang sulit, Ziling bertanya dengan bingung. Ziling, jujur saja, untuk sementara, aku tidak bisa meninggalkan benua 9 provinsi. Kata Chu Feng. Mengapa? Apakah kamu memiliki sesuatu yang perlu kamu lakukan? Atau apakah kamu merasa kultivasi kamu tidak cukup? Tanya Ziling. Dan ketika dia melihat penampilan khawatir Ziling, Chu Feng benar-benar tidak tahan untuk terus menyembunyikannya darinya. Jadi, dia menceritakan segalanya tentang dirinya dan Surou dan Sumei, serta metode untuk menyelamatkan mereka berdua, semuanya kepada Ziling. Setelah mendengar hal-hal itu, Ziling terdiam. Matanya yang jernih tidak lagi jernih, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ziling, aku seharusnya tidak menyembunyikan masalah ini darimu. Apakah kamu menyalahkan aku? Menyalahkan bahwa aku tidak memberitahu kamu sebelumnya bahwa aku sudah memiliki 2 tunangan sebelum kamu? Petik 2. Idiot. Apa yang kamu pikirkan? Laki-laki menikahi 3, 4 istri adalah hal yang sangat normal. Bagaimana aku bisa menyalahkan kamu? Petik 2. Aku, Ziling, berkata aku menyetujuimu, jadi aku menyetujuimu. Tidak peduli orang seperti apa kamu, sudah ditetapkan bahwa aku akan mengikuti kamu. Jika kamu ingin menyelamatkan rakyat jelata dunia, maka aku akan berbuat baik dan memberikan bantuan. Jika kamu ingin membantai semua orang di dunia, maka aku juga akan menjadi pembunuh gila bersama kamu. Petik 2. Selain itu, memiliki beberapa sister tambahan harus menjadi hal yang sangat bahagia. Setidaknya cewek lebih mengenal cewek, dan itu akan jauh lebih menarik daripada menghadapi wajahmu setiap hari kan? Berbicara pada titik itu, ekspresi kerinduan yang tak tertandingi muncul di wajah Ziling. Dan ketika Chu Feng melihat Ziling yang seperti itu, hatinya yang tegang tidak bisa membantu tetapi bersantai karena setelah beberapa hari terakhir bersama, Chu Feng menemukan bahwa Ziling sebenarnya adalah orang yang berani menindaklanjuti dengan cinta dan benci. Setidaknya, dia benar-benar berani gegabah untuk dirinya sendiri. Jadi, Chu Feng benar-benar menyukai Ziling semakin banyak. Dia berharap untuk mengambil Ziling sebagai istri sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan wanita seperti dia. Lalu, apa yang baru saja kamu pikirkan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tentang itu, aku sedang memikirkan hal yang berani. Tapi sebelum aku melangkah ke alam surga, aku tidak bisa melaksanakannya jadi aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Ziling tersenyum dan berkata, masih memainkan game rahasia bersamaku. Kamu terlalu pelit. Apapun itu, gadis selalu pelit. Bagaimana kamu bisa murah hati seperti kita laki-laki? Ayo, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, kata Chu Feng misterius. Rahasia apa? Melihat itu, Ziling penasaran bertanya. Sebenarnya,
Selama kamu tidur bersama dengan aku dan biarkan aku melakukan hal antara seorang pria dan seorang wanita dengan kamu. Mungkin kultivasi aku dapat sangat meningkat. Chu Feng mengatakan kata-kata tak tahu malu di permukaan, tetapi wajahnya memiliki kehikmatan yang sangat serius. Kamu pergi mati. Ziling melolong marah, dan tamparan besar terbang ke arah Chu Feng. Dengan pengalaman bersama dalam beberapa hari terakhir ini, Chu Feng sudah menguasai keterampilan unik untuk menghindari tamparan kapan saja dan di mana saja. Jadi, dia melesat, menghindari serangan Ziling, dan berkata dengan wajah penuh keluhan, "Apa yang aku katakan itu benar. Apa yang aku katakan itu benar juga. Cepat mati." Ziling benar-benar marah. Dengan tanda hubung yang indah, dia mendatangi Chu Feng. Kali ini, Chu Feng tertangkap basah dan dengan ceroboh, telinganya dijepit oleh Ziling. Kemudian setelah itu, Ziling memutar tangannya dan dari bagian dalam gua gunung. Jeritan menyakitkan yang seperti lolongan serigala atau hantu berseru, "Ah! Selamatkan aku, calon istriku membunuh suaminya." Petik 2. Hanya setelah disiksa sepanjang pagi kemudian keduanya akhirnya tenang. Ziling duduk di pohon besar, dan sambil mengayunkan kakinya yang putih salju, langsing, dan indah, dia mencibir mulut kecilnya seolah-olah dia masih marah pada Chu Feng. "Istri aku, makan siang ada di sini. Hidangan hari ini adalah buaya panggang, harimau bakar, beruang panggang, babi hutan panggang, elang bakar, dan angsa panggang. Apa yang ingin kamu makan?" Teriakan Chu Feng datang dari bawah pohon. "Aku tidak ingin makan apapun selain daging binatang buas. Aku ingin makan makanan lezat yang terlihat bagus, wangi, dan rasanya enak," kata Ziling. "Makanan lezat, aku tidak tahu cara membuatnya." Chu Feng menggaruk kepalanya, lalu melompat, mendarat di pohon besar, dan berlutut di sebelah Ziling. Dia berbicara kepada Ziling sambil menyeringai, "Istri aku, bagaimana kalau hari ini, aku membawa kamu keluar untuk makan enak? Hore-hore, pergi makan apa?" Setelah mendengar kata-kata itu, Ziling yang bosan dengan rasa liar langsung bertepuk tangan dan berteriak hore. "Kami akan makan apapun yang ingin kamu makan. Istri aku, ayolah naga." Chu Feng naik ke udara, dan naga biru muncul di bawahnya. Setelah terbang 2 lingkaran di sekitar pohon besar itu, dia mendatanginya. "Tidak dibutuhkan. Milikmu terlalu lambat. Jauh lebih baik duduk di atas keretaku." Ziling menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu tahu? Ini disebut romansa. Cepat datang dan mari kita pergi," kata Chu Feng dengan tegas. "Baik." Ziling ragu-ragu sedikit, tapi dia masih melompat dan duduk di belakang naga biru Chu Feng. Kali ini, Ziling mengulurkan tangannya tanpa meminta Chu Feng dan menggenggamnya di pinggang Chu Feng. Dia juga menempelkan wajah mungilnya yang sangat cantik di punggung Chu Feng. Merasakan tindakan Ziling, Chu Feng bersuka cita dalam hatinya dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum kebahagiaan. Setelah itu, dengan pikiran, naga biru di bawahnya terbang ke langit, menembus ke langit biru dan di antara awan putih. "Istri aku, apa yang ingin kamu makan?" "Aku ingin makan iga babi merah direbus, daging suwir pedas, ikan kering, ayam rebus." "Istri, jadi kamu binatang karnivora." "Aku tidak pernah mengatakan aku seorang vegetarian. Kamu tahu, aku punya satu hal di tubuh yang sangat lezat." "Matilah." "Ah, aku belum mengatakan apa-apa." Bab 433 ini disebut manik spiritual. Chu Feng mengendarai naga biru yang dibentuk oleh keterampilan bela diri,
dan sambil membawa keindahan kecil yang luar biasa. Mereka melakukan perjalanan melalui awan putih sambil menghadap angin-angin sejuk. Itu disebut nyaman. Itu disebut disegarkan. Jadi, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berputar-putar beberapa kali lagi di udara karena perasaan Ziling, calon istrinya. Memeluknya benar-benar nyaman dan dia tidak tahan kehilangan perasaan itu. Jika kamu masih tidak membawaku makan, aku akan mati kelaparan. Hanya sampai Ziling menyerang dan melolong nyaring. Chu Feng buru-buru mempercepat kecepatannya untuk menuju ke daerah-daerah dengan tempat tinggal manusia. Sialan. Sialan Chu Feng, menyengat Chu Feng, kamu berani bermain-main denganku? Kamu bilang kamu akan membawaku untuk makan makanan lezat, namun kamu secara acak terbang dan berputar di udara. Matahari hampir terbenam, tetapi aku belum melihat kamu menemukan kota. Aku benar-benar akan mati kelaparan. Petik 2. Siapa Ziling? Dia adalah wanita khas yang lahir dengan agung, jadi dengan cacat kecil apapun, seperti lapar, amarahnya akan datang. Saat itu, tangannya yang putih pucat dan ramping tidak lagi jujur memeluk Chu Feng. Mereka seperti dua tang saat mereka dengan gila meremas berbagai bagian tubuh Chu Feng untuk melampiaskan amarahnya. Ah, istriku, maafkan aku, hanya saja melihat hari yang indah dengan cuaca yang cukup bagus, aku ingin. Kamu masih berbicara? Ah, baik, lihat, ada desa di depan. Bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk makan? Petik 2. Terserah. Saat ini, selama aku memiliki sesuatu untuk dimakan, itu akan baik-baik saja karena aku sudah tidak ingin pindah dari kelaparan. Petik 2. Dia benar-benar tidak dapat menerima penyiksaan Ziling, jadi Chu Feng tidak repot-repot menemukan restoran yang layak di kota. Pada saat ini, sebuah desa yang memuaskan muncul di bawahnya. Meskipun tidak bisa dikatakan sangat berkembang, desa itu pasti akan memiliki hal-hal seperti ayam, bebek, dan angsa. Jadi, setelah Chu Feng berputar-putar, dia mendarat di luar desa. Setelah itu, dengan topeng misterius, dia mengubah wajahnya dan membawa Ziling ke desa. Namun, saat mereka memasuki desa, Chu Feng merasa aneh. Di jalan desa, itu tampak sangat sunyi dan hanya sekelompok anak yang bermain. Bahkan jika mereka melewati beberapa orang tua sesekali, mereka tertekan dengan kepala menunduk. Bagian yang paling penting adalah bahwa dengan kekuatan pendeteksian yang tajam, Chu Feng dapat mendengar beberapa isakan yang saat ini datang dari beberapa rumah. Jika isak itu bukan milik orang tua, maka itu milik perempuan, dan mereka sangat sedih. Chu Feng, sesuatu pasti terjadi di sini. Tiba-tiba, Ziling berbicara. Jelas, dia yang bahkan memiliki kekuatan roh yang lebih tajam sudah merasakan kelainan desa. Wah, kakak perempuan, kamu sangat cantik. Tepat pada saat itu, sekelompok anak itu menemukan Chu Feng dan Ziling. Mereka memadati dan mengepung mereka. Ziling benar-benar terlalu cantik. Wajahnya seakan tidak akan muncul di dunia fana, jadi semua orang yang melihatnya akan tertarik oleh wajahnya yang sangat cantik. Kelompok anak-anak yang secara bawaan kurang jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Oi, anak ingus, jangan sentuh. Chu Feng melihat seorang gadis dengan wajah penuh ingus, tangan penuh ingus, mulut penuh ingus, mengulurkan tangannya yang ditutupi dengan ingus, ingin menyentuh rok berwarna ungu Ziling. Itu membuat Chu Feng marah. Bahkan dia tidak berani menyentuh Ziling tanpa malu-malu, tetapi anak yang kotor itu melakukannya. Bagaimana bisa Chu Feng menanggungnya? Ah,
Sangat menakutkan. Namun, Chu Feng menyesal berteriak karena suaranya terlalu keras dan itu menakutkan kelompok anak-anak. Chu Feng, itu tidak masalah. Jika pakaiannya kotor, cuci saja dan itu akan baik-baik saja. Jangan menakuti kelompok anak-anak ini. Ziling tersenyum manis, lalu benar-benar memeluk gadis itu dengan wajah penuh ingus dan bertanya, "Nona kecil, siapa namamu?" Petik 2. Aku memanggil Eria. Setelah gadis kecil dengan ingus menghapus ingus di wajahnya, dia berbicara sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa dia sangat bahagia. Kakak perempuan, aku memanggil Gou Seng. Tepat pada saat itu, seorang anak lelaki lebih kotor dari gadis ingus itu. Dia bahkan tanpa malu-malu membuka lengannya dan ingin Ziling memeluknya. Dia bahkan tidak bertanya padamu, jadi mengapa memberitahunya tentang itu? Seorang anak gemuk melirik bocah yang kotor itu dan jelas, bahkan dia, yang merupakan sahabat bocah yang kotor itu, tidak tahan melihat tindakannya yang tak tahu malu. Tidak masalah apakah kamu bertanya padaku atau tidak. Aku masih memanggil Gou Seng. Kakak perempuan, aku juga ingin pelukan. Setelah bocah lelaki itu dengan sengit mengembalikan tatapan tajam pada si kecil berlemak, dia tanpa malu menerkam ke arah Ziling. Kamu bisa pelukan kentut, kembali ke rumahmu dan temukan ibumu untuk dipeluk. Chu Feng tiba-tiba menjulurkan kakinya dan menendang pantat anak kecil itu, melemparkannya 1 meter jauhnya. Gadis-gadis baik-baik saja, tetapi bahkan anak lelaki itu ingin memanfaatkannya. Bagi Chu Feng, bocah itu seharusnya tidak memikirkannya. Chu Feng, kelompok anak-anak ini benar-benar sangat imut. Ziling sangat menyukai kelompok anak-anak kecil yang berusia sekitar 5 atau 6 tahun dan dia sangat senang ketika bermain dengan kelompok anak kecil yang kotor. Melihat penampilannya, sepertinya dia sudah lupa perutnya lapar. Kamu suka anak-anak, aku juga. Chu Feng jahat tersenyum, lalu berkata kepada Ziling, istri aku, kapan kita juga harus punya anak? Petik 2. Yakin, jika kamu ingin mati, cobalah. Cahaya ungu menyala di murid Ziling dan langsung, Chu Feng mundur selangkah dari ketakutan lalu berkata sambil tersenyum, hanya lelucon. Tetapi istri, aku merasa cara berpikir kamu benar. Kami masih muda, dan tidak akan terlambat untuk memiliki anak atau hal seperti itu di masa depan. Petik 2. Ziling melengkungkan bibirnya dan dengan dingin mendengus. Pada hari-hari ini, dia secara bertahap terbiasa dengan ketidakberdayaan Chu Feng. Eria, Gou Seng, lihat. Apa ini? Tiba-tiba, Chu Feng memiliki pemikiran yang cerdas. Dia mengambil 10 manik-manik spiritual dari kosmos saknya. Benar-benar jumlah yang tak terhitung dari hal-hal itu di alasan pemakaman Dewa Api dari sekolah Dewa Api saat itu. Tapi mereka tidak berguna karena energi spiritual yang dikandungnya terlalu rendah sehingga mereka tidak terlalu berguna untuk Chu Feng. Tetapi meskipun hal-hal itu tidak membantu budidaya terlalu banyak, mereka adalah mata uang yang paling umum dan banyak digunakan. 1 manik spiritual sudah cukup bagi rakyat jelata untuk hidup kaya selama beberapa generasi tanpa khawatir tentang makanan atau pakaian, sementara sangat memakan ikan dan daging untuk makan. Jadi, pada saat itu, Chu Feng dengan santai mengumpulkan beberapa. Alasannya adalah untuk menghindari kekurangan uang untuk membayar orang ketika mereka makan di luar. Setelah semua, hal-hal memalukan seperti itu memang pernah terjadi sebelumnya pada Chu Feng. Selain itu, untuk rakyat jelata yang normal, bahkan jika Chu Feng mengeluarkan hal-hal seperti manik-manik mendalam atau manik-manik asal,
mereka mungkin tidak perlu mengenalinya. Sebaliknya, manik-manik spiritual memiliki efek terbaik. TN, the children refer to themselves in third person. Wah, kakak, kelerengmu sangat cantik. Bisakah kamu memberikannya pada Eria? Petik 2. Aku juga menginginkannya. Kakak, berikan mereka pada Gouseng. Aku akan mengambil gelas kelereng untuk ditukarkan dengan gelas kamu. Petik 2. Melihat manik-manik spiritual yang dipenuhi dengan cahaya. Bintang-bintang kecil langsung muncul di mata anak-anak dan benar-benar berpikir bahwa manik-manik spiritual adalah kelereng kecil yang mereka mainkan. Tapi yang paling tak tahu malu adalah anak kecil yang kotor bernama Gouseng. Dia benar-benar telah mengambil selusin kelereng yang compang camping dan rusak yang digiling dari batu keluar dari sakunya dan dia ingin mengambil kelereng yang kotor dan jelek dan rusak serta compang camping untuk manik-manik spiritual Chu Feng. Kalian semua kurang pengalaman, jadi izinkan aku memberitahu kamu ini. Ini bukan kelereng yang kamu mainkan. Ini adalah manik-manik spiritual. Mereka adalah harta, jadi mereka sangat berharga. Chu Feng menjelaskan. Bab 434 Tetua Sister Goddess. Kakak, berikan harta ini padaku. Eria benar-benar menyukai mereka. Gadis ingus di pelukan Ziling mengulurkan tangan dan ingin meraihnya. Kakak, berikan satu untukku. Apakah itu tidak akan berhasil jika aku mengambil ini untuk ditukar dengan salah satu milik kamu? Anak kotor yang tak tahu malu mendorong marmer yang ia ambil dari celananya ke arah Chu Feng. Jika kamu menginginkannya, baiklah. Tapi ada satu syarat. Kakak dan kakak perempuanmu belum makan sepanjang hari. Orang tua siapa yang bisa membuat makanan lezat? Perlakukan kakak laki-laki dan perempuan untuk makan, maka tasbih spiritual ini akan menjadi milik mereka. Kata Chu Feng. Dan ketika kata-kata Chu Feng diucapkan, semua anak diam. Mereka melemparkan tatapan kagum dan iri pada gadis ingusan itu, Eria. Hahaha, ini hebat, kelereng manik spiritual adalah milikku. Memang, Eria sangat bersemangat sehingga dia segera melompat turun dari pelukan Ziling, dan ketika dia melompat-lompat, dia berteriak, hidangan yang dibuat ibuku adalah yang paling enak. Dia tahu cara membuat apapun, dan itu yang paling membangkitkan selera di desa kami. Petik 2. Kakak-kakak, pulanglah bersama Eria. Aku akan memberitahu ibu aku untuk membuat makanan yang paling lezat. Saat dia berbicara, Eria melompat ke rumahnya. Melihat itu, Chu Feng dan Ziling mengikutinya. Lingkungan keluarga Eria tidak buruk. Setidaknya, dalam hal berada di desa kecil, itu dianggap sebagai keluarga yang cukup makmur. Ibu Eria juga sangat ramah. Setelah mengetahui bahwa Ziling dan Chu Feng belum makan, dia buru-buru mulai memasak meja kelezatan untuk Chu Feng dan Ziling. Meskipun mereka semua hidangan desa setempat, harus dikatakan bahwa karya Ibu Eria benar-benar bagus. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada binatang buas yang dipanggang Chu Feng. Ziling dan Chu Feng makan dengan selera tinggi. Terutama Ziling. Dia makan seteguk minyak, sehingga bisa dilihat bahwa gadis itu benar-benar kelaparan. Tetapi harus dikatakan bahwa kecantikan adalah keindahan. Chu Feng terpesona melihat Ziling karena tidak peduli seberapa banyak serigala yang dia makan. Ketika orang melihatnya, mereka masih akan merasakan kelucuan. Kakak perempuan, kamu benar-benar cantik, seperti Dewi. Setelah gadis ingus Eria pulang, ibunya mengganti satu set pakaian untuknya dan membasuh wajahnya. Ketika ada lebih sedikit ingus pada dirinya setelah wajahnya menjadi bersih,
gadis itu memiliki penampilan yang sangat lucu dan itu juga menyebabkan Chu Feng lebih senang ketika dia memandangnya. "Oh Arya, bagaimana bisa ada dewi di dunia ini?" kata Chu Feng secara tersembunyi. "Tidak memiliki budaya benar-benar menakutkan. Di dunia, hanya ada pembudidaya. Bagaimana mungkin ada dewa? Mereka hanya pembudidaya bela diri dengan budidaya yang mendalam disalahpahami oleh rakyat jelata." Warga yang belum berkultivasi sebelumnya suka menyebut penggarap sebagai dewa atau dewa. Singkatnya, di mata mereka, orang-orang dengan budidaya tinggi adalah dewa. Misalnya, Chu Feng dan Ziling. Jika mereka menunjukkan kultivasi mereka, kemungkinan Arya akan percaya bahwa mereka adalah dewa. Jika mereka bisa terbang, mereka adalah dewa. Arya mengerjapkan mata besarnya yang tidak memiliki kejahatan dan berdebat dengan Chu Feng. "Oke, jika kamu mengatakannya seperti itu, kakak perempuanmu di sini benar-benar akan menjadi dewi." Setelah Chu Feng memandang Ziling, dia tidak bisa menahan tawa karena Ziling bisa terbang. Menurut kata-kata Arya, bukankah Ziling seorang dewi? "Sebenarnya, di keluargaku, ada juga seorang dewi kakak perempuan. Kakak perempuan aku juga sangat cantik, tetapi dia bepergian jauh atau dia bisa dibandingkan dengan kamu, kakak." Ketika Arya berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah ibunya dan berkata, "Bu, kapan kakak perempuanku kembali?" Tanda tanya. "Aku merindukannya. Kakak perempuanmu hanya pergi selama beberapa hari. Kali ini, dia bepergian jauh sehingga akan butuh waktu lama baginya untuk kembali." Ibu Arya tersenyum sambil menggosok kepala Arya, lalu dengan cepat setelah itu, berkata kepada Chu Feng dan Ziling, "Masih ada satu hidangan lagi itu belum selesai. Aku akan masuk untuk memeriksanya." Ibu Arya berjalan menuju dapur sambil berbicara. Meskipun untuk anak yang naif seperti Arya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang salah dengan adegan itu. Chu Feng dan Ziling dengan jelas melihat perubahan emosi Ibu Arya. Itu adalah kesedihan yang tak berdaya, menyembunyikan kesedihan di hatinya. Jelas, kakak perempuan Arya tidak melakukan sesuatu yang sederhana seperti bepergian ke tempat yang jauh dan sesuatu pasti telah terjadi di desa ini. Atau kalau tidak akan ada begitu banyak orang tua dan wanita menangis dalam hati. Jadi, setelah memberi tanda Ziling, Chu Feng membuntuti Ibu Arya dan memasuki dapur. Memang, bahkan sebelum memasuki dapur, Chu Feng mendengar semburan menangis. Mereka datang dari Ibu Arya. "Bibi, apa yang terjadi? Kemana kakak sulung Arya pergi?" Chu Feng naik dan bertanya. Kamu." Tiba-tiba kedatangan Chu Feng melompati Ibu Arya, dan ada beberapa kepanikan dan keheranan dalam tatapan yang dia lihat bersama Chu Feng. "Jangan khawatir. Aku seorang kultivator. Jika kamu memiliki kesulitan, jangan sungkan untuk berbicara kepada aku. Mungkin aku bisa membantumu." Chu Feng buru-buru menjelaskan. "Sangat. Kamu seorang kultivator." Ibu Arya setengah percaya dan setengah ragu. Bagaimanapun, penampilan Chu Feng hanya seorang pria muda yang tampan. Bahkan jika dia benar-benar seorang kultivator, seberapa kuat dia bahkan mungkin? Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan saja anak itu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu jadi aku tidak ingin menarikmu ke dalamnya tanpa alasan." Wus! Tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan lapisan formasi roh menyelimuti Ibu Arya. Segera setelah itu, dia meraih formasi roh itu, menggunakan teknik langit-langit, naik ke udara, dan langsung membawa Ibu Arya ke atas awan putih juga.
Kecepatan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Ketika Ibu Eria bereaksi, dia sudah 10.000 meter di udara. Dia melihat desa kecil di bawah awan putih dan langsung menjerit ketakutan. Bibi, sekarang, bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin aku benar-benar bisa membantumu. Tanya Chu Feng lagi. Pada saat itu, Ibu Eria akhirnya sadar. Jadi Chu Feng bisa berjalan di udara, dan itu adalah Chu Feng yang membawanya ke udara. Pada saat itu, Ibu Eria menatap Chu Feng dengan mata yang berbeda dan dalam tatapannya dia menatap Chu Feng dengan, itu dipenuhi dengan kekaguman. Sebagai orang biasa, dia tidak memahami dunia budidaya bela diri, tetapi di matanya, pembudidaya yang bisa terbang di udara dan menggali ke dalam tanah adalah benar-benar keberadaan yang seperti dewa. Tiba-tiba, Ibu Eria berlutut di udara dan bersujud kepada Chu Feng dengan kedua tangan dipegang di depannya. Ya Tuhan, aku mohon, tolong selamatkan putriku. Tolong selamatkan orang-orang di desaku. Bibi, kalau ada yang ingin kamu katakan, berdirilah terlebih dahulu. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku akan membantu kamu? Apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahu aku secara detail? Melihat itu, Chu Feng buru-buru menopang Ibu Eria. Setelah itu, Ibu Eria menceritakan semua yang terjadi secara rinci kepada Chu Feng. "300 mil jauhnya dari desa, ada barisan pegunungan. Di pegunungan itu, ada sekelompok pembudidaya yang ingin mendirikan sekolah. Mereka perlu membuka lahan di pegunungan untuk proyek pembangunan besar. Karena mereka kekurangan pekerja, mereka pergi kemana-mana untuk menemukan pria yang kuat. Orang-orang kuat di desa itu semua dibawa pergi dan mereka yang tersisa adalah orang tua atau anak-anak. Karena kakak perempuan Eria memiliki penampilan yang luar biasa, dia juga dibawa pergi oleh sekelompok orang. Dalam kelompok orang, bahkan ada orang tua yang bisa berdiri di udara dan mengubah cuaca seperti yang diinginkannya. Jadi, warga bahkan berpikir bahwa ia adalah makhluk ilahi sehingga mereka tidak berani menentangnya. Mereka hanya bisa dengan patuh membiarkan mereka membawa orang-orang pergi dan mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bab 435 Yan Yang Tian. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Chu Feng tidak menunda dan setelah membawa Ibu Eria kembali ke dapur, Chu Feng kembali ke kamar dan memberitahu Ziling apa yang terjadi. Setelah tahu, Ziling bahkan lebih marah daripada Chu Feng. Dia mengatakan sesuatu tentang juga akan memusnahkan pembudidaya yang tidak memiliki kebaikan, sehingga, bahkan tanpa selesai makan, Ziling pergi dengan Chu Feng. Namun, tepat ketika Chu Feng dan Ziling naik ke udara dan menuju ke arah di mana Ibu Eria mengatakan untuk pergi, dalam beberapa awan putih di atas desa, 3 siluet tiba-tiba muncul. Mereka 3 orang. 2 pria paruh baya, seorang pria tua berambut putih. Mereka berdiri di udara, tetapi tidak ada satupun aura yang berasal dari tubuh mereka. Seolah-olah mereka bahkan tidak ada. Tidak ada yang bisa mendeteksi mereka. Dan di tubuh mereka, mereka mengenakan jubah panjang berwarna emas. Pakaian khusus itu pasti milik orang-orang dari dinasti Jiang. Laporkan kepada putri dan mengatakan bahwa Chu Feng dan Ziling telah ditemukan. Pria tua berambut putih itu berkata kepada salah satu pria paruh baya. Ya, Sir. Mendengar kata-kata itu, pria itu buru-buru mengeluarkan sikat dan kertas, menulis surat, lalu segera setelah itu,
mengeluarkan sangkar burung kecil yang halus dari sakunya. Setelah memasukkan simbol khusus, burung pengiriman keluar dari sangkar burung kecil yang halus itu. Kontrak dengan anggota klan lainnya. Mereka harus menangkap mereka berdua hidup-hidup sebelum sang putri tiba di sini. Segera setelah itu, orang tua berambut putih itu berkata kepada pria paruh baya lainnya. "Ya, Sir." Sebagai tanggapan, pria paruh baya itu tidak lengah. Dia mengeluarkan peralatan khusus dan mengeluarkan riak energi yang tidak terlihat dan tidak terdeteksi. Setelah kedua pria itu melakukan semua itu, pria tua itu melambaikan lengan bajunya yang besar dan lapisan energi terpancar darinya. Saat ledakan energi menyelimuti mereka, sosok ketiganya menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. 300 mil jauhnya dari keluarga Arya, ada barisan pegunungan yang tidak terlalu besar. Barisan pegunungan pada awalnya adalah tempat yang tak bertuan karena daerah itu berada di perbatasan Provinsi Yuan. Ada sangat sedikit sekolah di tempat itu, jadi daerah yang didudukinya juga sangat kecil. Hanya ada beberapa kekuatan kecil sekolah kecil di sekitar pegunungan. Para pembudidaya dengan kekuatan terkuat hanya di puncak alam mendalam. Di provinsi yang begitu kuat seperti Provinsi Yuan, tanpa ahli ranah surga yang mengawasi semuanya, kekuatan seperti itu paling banyak merupakan kekuatan kelas 3. Bahkan jika ada ahli ranah surga yang mengawasi, kekuatannya hanya akan menjadi kelas 2. Hanya kekuatan dengan banyak ahli alam surga dan beberapa yang menentang akal sehat adalah kekuatan kelas 1. Pada kenyataannya, di dalam Provinsi Yuan, hanya ada satu kekuatan tingkat pertama yang benar, dan itu adalah Sekte Putih Tersembunyi. Sekte Putih Tersembunyi seperti sekolah Lingyun di Provinsi Azure. Untuk menjaga posisinya sebagai kepala naga, itu akan menekan perkembangan sekolah lain. Jadi, di Provinsi Yuan, ada situasi seperti monopoli. Namun, karena kedatangan seorang lelaki tua beberapa bulan sebelumnya, daerah terpencil dengan sangat sedikit pembudidaya tiba-tiba berubah. Kekuatan kecil di sekitarnya diinjak-injak satu demi satu. Mereka yang tidak patuh semuanya terbunuh. Dan hanya mereka yang mau mengikuti lelaki tua itu yang diizinkan untuk mempertahankan kehidupan kecil mereka. Setelah beberapa bulan merekrut dan dengan metode kejam, pria tua itu menjadi penguasa wilayah itu. Dia merekrut orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menjadi bawahannya. Bahkan, baru-baru ini, dia akhirnya akan mendirikan sekte sendiri. Dan lokasi yang akan dia buat sekte sendiri adalah pegunungan tak bertuan yang berjarak 300 mil dari keluarga Arya. Gemuruh 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 gemuruh. Ding dong ding dong ding dong. Di gunung tak bertuan, bangunan skala besar saat ini sedang dibangun. Itu adalah proses yang sangat besar karena tidak mudah untuk membangun sebuah sekte. Bahkan jika pembudidaya memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan akal sehat, karena mereka dapat dengan mudah membuka gunung, menghancurkan batu, dan menghancurkan benda-benda lain, mereka tidak mengesankan ketika membangun sesuatu. Pada akhirnya, untuk membangun karya yang terperinci seperti istana yang luas masih diperlukan master di dalam rakyat jelata. Jadi, untuk membangun sekte itu, pria tua misterius itu tidak menginvestasikan sedikit energi ke dalamnya. Semua pekerja kuat yang bisa ia gunakan dalam lingkar beberapa ratus mil semuanya dibawa olehnya. Saat ini, mereka berada di pegunungan tak bertuan yang bekerja untuknya. Hampir setiap hari, akan ada orang yang bekerja sampai mati. Kakak besar Yan, selamat. Jika kecepatan ini berlanjut,
sekte kamu akan selesai setelah beberapa bulan lagi. Ah, apa kakak besar Yan? Mulai sekarang, itu adalah sekte Yan. Petik 2. Benar-benar, sekte kepala Yan. Sekte kepala Yan. Hahaha. Dalam barisan pegunungan, di istana yang sudah lengkap, sekelompok petani saat ini mengangkat cangkir mereka dan minum dengan gila. Di sisi mereka, ada juga banyak perempuan muda yang tidak berkultivasi tetapi memiliki keanggunan. Mereka sangat takut, bahkan tubuh mereka gemetaran, tetapi mereka tidak bisa menangis dan mereka tidak bisa berteriak. Mereka bahkan harus memaksakan keceriaan dan senyum sambil menuangkan teh dan anggur untuk orang-orang di sekitar mereka. Di dalam orang-orang itu, wajah seorang wanita muda, yang cukup anggun, agak mirip dengan Arya. Tetapi bagian yang penting adalah bahwa lelaki tua yang duduk di kursi kepala, dengan penanaman tingkat pertama dari alam surga, adalah orang terkuat di dalam mereka semua. Melihat wajahnya, itu cukup akrab. Itu adalah kepala sekolah Lingyun, Yan Yangtian. Namun, Yan Yangtian saat ini sudah mengubah namanya setelah datang ke Provinsi Yuan. Saat ini, dia dipanggil Yan Tianyang. Saudaraku, tidak perlu menahan diri. Pada hari Sky Sekte aku didirikan, kamu semua akan menjadi ketua-tetua sekte aku dan di masa depan, dicatat dalam catatan Sky Sun Sekte aku dan dihormati oleh banyak murid dan tetua. Kata Yan Yangtian. Haha, alasan yang kita miliki hari ini adalah semua karena kamu, Sekte Yan. Betul, tanpa kepala sekte Yan, kita akan sangat mungkin mati karena mengacaukan diri kita sendiri dalam kekuatan kelas 3. Bagaimana kami bisa menjadi ketua-tetua Sky Sun Sek kamu, dan mengikuti kamu saat kamu membuat proyek sebesar ini? Petik 2. Kata-kata Yan Yangtian menyebabkan suasana hati orang-orang di sana meningkat pesat. Semakin banyak orang berbincang, semakin bahagia mereka, dan pada saat ini, sesuatu yang tidak bisa dilupakan adalah topik yang paling banyak dibicarakan orang-orang di benua 9 provinsi. Chu Feng dan 6 kekuatan besar. Semua orang, apakah kamu pernah mendengarnya? Aku mendengar berita yang menyatakan bahwa Chu Feng telah datang ke provinsi Yuan kami. Petik 2. Itu tidak mungkin kan? Iblis itu telah datang ke provinsi Yuan? Bukankah provinsi Yuan terbalik olehnya? Petik 2. Itu akan menjadi yang terbaik jika itu terjadi. Itu akan menjadi yang terbaik jika Chu Feng menghancurkan sekte putih tersembunyi. Dengan itu, kekuatan lain akan memiliki peluang dan mungkin Sky Sun Sek kita bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan nomor 1 di provinsi Yuan ini. Haha. Kalian semua, ini benar-benar omong kosong. Bahwa Chu Feng telah menghilang untuk waktu yang lama, dan tidak ada berita tentang dia. Bagaimana mungkin dia datang ke provinsi Yuan? Petik 2. Aku juga merasa bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk datang ke provinsi Yuan. Namun, aku benar-benar berharap dia datang, dan mungkin seperti apa yang dikatakan Zhao Bro, jika Chu Feng bisa sangat melukai vitalitas sekte putih tersembunyi. Mungkin itu akan memberi kesempatan pada Sky Sun Sekte yang baru kita buat. Lagi pula, para pahlawan dilahirkan dari dunia yang kacau. Petik 2. Orang-orang dengan penuh semangat membahas tentang masalah Chu Feng. Chu Feng telah menghilang selama beberapa waktu dan banyak orang yang menebak di mana jejak Chu Feng saat ini. Ada rumor tentang Chu Feng pergi ke berbagai tempat. Itu juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Beberapa orang suka melakukan itu, menyebarkan desas-desus sebagai hobi. Jika rumor yang mereka sebarkan menjadi dikenal luas,
Mereka tidak akan bisa tidur karena kebahagiaan karena orang-orang itu belum dewasa seperti itu.